Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang teori KDRT terhadap perempuan. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri juga saudara-saudaraku yang saya cintai, sebelum membahas teori KDRT-nya, kita simak dulu sedikit tentang definisi perempuan. Perempuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah lawan laki-laki atau wanita. Demikian menurut Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 2003. Dalam istilah ilmu sosial, perempuan dikenal dengan nama feminisme. Feminisme merupakan bagian dari ilmu sosial yang secara naluriah sangat problematik, karena hal ini akan selalu berkontaminasi dengan politik dan ideologi. Feminisme sebagai suatu gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Demikian menurut Mansur Fakih dalam analisis gender dan transformasi sosial, Jakarta, Pustaka Pelajar 1996, halaman 154 sampai 164. Namun apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Demikian menurut Rian Nugraha, Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2008, halaman 40. Menurut para feminis, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin bukan saja merugikan perempuan, tetapi juga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan potensi yang sama untuk mengakses ke berbagai bidang profesi. Demikian menurut Jubaidi, Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta, Aruz 2007, halaman 280. Memperjuangkan perbaikan posisi dan kondisi kaum perempuan tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki, karena persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, dan salah satunya ketidakadilan gender. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi, yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil. Demikian menurut Jubaidi. Oleh karena itu, perlu adanya keberpihakan terhadap kaum perempuan agar posisi dan peran perempuan tidak dipandang sebelah mata, melainkan melihat perempuan memiliki status dan peran yang seimbang dengan laki-laki. Dengan demikian, memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bagian dari agenda besar dalam rangka perubahan mewujudkan keadilan gender. Nah, baru sekarang kita lihat apa teori dasar terjadinya kekerasan. Jastrow dan Broker 1984 dalam Wahab 2010 menyatakan bahwa ada 3 teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustasi agresi, dan teori kontrol. Demikian menurut Rahmat Wahab, kekerasan dalam rumah tangga, perspektif psikologi dan edukatif. Pertama, teori biologis.
menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Arderi yang menyarankan bahwa manusia memiliki insting untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki insting agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan atau permasalahan keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Kedua, teori frustasi agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya akibat gejala frustasi yang dialaminya. Bahkan ada yang dibunuh. Meskipun semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Ketiga, teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada ex-narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman-teman dan keluarganya. Demikian teman-teman, bahasan kita tentang teori kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.